Penanaman modal pada bank. Latar belakang. Latar belakang akuntansi pada penanaman bank berkaitan dengan cara mencatat, melaporkan, dan menganalisa berbagai transaksi terkait penanaman modal atau investasi mereka. Bank sebagai lembaga keuangan seringkali melakukan penanaman modal pada aset-aset keuangan untuk mengelola likuiditas, memaksimalkan probabilitas, serta meminimalisir risiko. Akuntansi yang benar diperlukan untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Di sini ada jenis-jenis transaksi penanaman bank. Yang pertama itu penempatan di bank lain atau interbank placement. Bank dapat menempatkan dana di bank lain baik dalam bentuk deposito, antar bank, atau pinjaman jangka pendek untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas atau memperoleh bunga. Yang kedua itu ada deposito berjangka. Bank menempatkan dananya dalam bentuk deposito berjangka pada bank lain atau institusi keuangan yang memiliki jangka waktu tertentu dan suku bunga yang telah ditetapkan. Yang ketiga ini pembelian surat berharga pasar uang atau SPBU. Bank bisa membeli surat berharga jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga keuangan seperti Sertifikat Bank Indonesia atau SBI atau surat utang negara atau SUN. Jangka pendek, surat memperoleh imbal hasil dalam jangka waktu singkat. Yang keempat itu obligasi dan surat utang jangka panjang. Bank lain menginvestasikan dana dalam obligasi pemerintah atau perusahaan swasta yang memberikan imbal hasil tetap dengan jangka waktu lebih panjang. Yang kelima itu pinjaman kepada nasabah. Penanaman dana juga dilakukan dengan cara memberikan kredit atau pinjaman kepada nasabah, individu, perusahaan, atau lembaga. Ini adalah sumber utama pendapatan bunga bagi bank. Yang keenam itu ada investasi pada aset likuid lain. Bank juga bisa menanamkan dana dalam bentuk aset likuid lainnya seperti reksadana, pasar utang, atau produk keuangan jangka pendek lainnya. Di sini ada transaksi penanaman bank dalam kas bank beserta contoh serta jurnalnya. Contohnya itu PT Sejahtera Makmur adalah sebuah perusahaan yang menyediakan kas kecil untuk pengeluaran rutin yang berjumlah kecil. Berikut ini adalah seluruh transaksi yang dilakukan pada bulan Desember 2018. Yang pertama itu pada tanggal 5 Desember penyerahan cek senilai Rp 2 juta untuk membentuk kas kecil. Tanggal 8 Desember pembayaran biaya kirim dokumen senilai Rp 100 juta. Yang tanggal 15 Desember pembelian alat tulis kantor senilai Rp 175.000. Tanggal 21 Desember pembelian konsumsi untuk karyawan yang bekerja lembur senilai Rp 200.000. Dan yang terakhir tanggal 28 Desember pertanggungjawaban atas pengeluaran yang menggunakan kas kecil dan pengisian kembali. Nah, di sini ada jurnalnya. Yang pertama itu soal yang sebelumnya itu kan tanggal 5 Desember 2018. Perkiraannya itu dana kas kecil masuknya ke debit 2 juta. Terus yang kedua itu ada kas masuknya di kredit. Terus yang selanjutnya pengisian kembali kas kecil tanggal 28 Desember 2018. Perkiraannya itu biaya kirim dokumen masuknya ke debit 100.000. Alat tulis kantor masuknya ke debit 175.000. Konsumsi masuknya 200.000. Dan kas masuknya ke kredit Rp 475.000. Yang selanjutnya itu tanggal 8 ada biaya kirim dokumen itu masuknya ke debit 100 juta. Kas kecilnya masuknya ke kredit itu
100.000. Pembelian alat tulis kantor itu tanggal 15 Desember 2018 itu perkiranya alat tulis kantornya masuknya ke debit 175.000. Terus kas kecilnya masuknya ke kredit 175.000. Terus pembelian konsumsinya itu tanggal 21 Desember 2018. Perkiranya itu alat tulis kantor masuknya ke debit 200 juta, kas kecilnya 200 juta. Dan yang terakhir itu pengisian kembali dana kas kecilnya itu tanggal 28 Desember. Kas kecilnya itu 650 juta dan kasnya itu masuknya ke kredit 650 juta. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada transaksi penanaman dana bank dalam Giro Bank Indonesia. Giro Bank Indonesia merupakan rekening giro milik Bank Indonesia dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Dengan Giro BI, bank dapat membiayai transaksi antara cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing untuk membayar penarikan deposito yang relatif besar seperti pemberian kredit. Transaksi Giro BI lebih banyak berkaitan dengan transaksi clearing atau nota debit dan nota kredit, pemindah bukuan, pengambilan dan penyetoran uang tunai ke BI oleh bank komersial. Nah, di sini ada transaksi penanaman dana bank pada Giro Bank Indonesia. Soalnya pada tanggal 2 Juli 2005, Bank Sukses Bandung mengambil dana di Bank Indonesia Bandung sebesar 1.500.000.000. Yang kedua, pada tanggal 7 Juli 2005, Bank Sukses Bandung menyetor tunai untuk giro di Bank Indonesia sebesar 500 juta. Selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2005, Bank Sukses Bandung menerima tagihan dari Bank Arta Jakarta sebesar 250 juta untuk beban Tuan Yuniar. Dan terakhir pada tanggal 16 Juli 2005, Bank Sukses menyerahkan warkat clearing ke BI sebesar 200 juta untuk keuntungan giro Tuan Doni. Selanjutnya, nah di sini ada jurnalnya. Jadi pada transaksi tanggal 2 Juli, maaf sebelumnya. Nah, pada transaksi tanggal 2 Juli kan coba transaksi yang sebelumnya. Soalnya. Nah, di sini kan dia bilang dia mengambil dana di Bank Indonesia sebesar 1.500.000 juta. Transaksinya, yang jurnalnya. Jadi masuklah kas di debit 1.500.000 juta dan giro BI di kredit karena kasnya masuk, gironya keluar. Terus yang transaksi yang kedua yaitu tanggal 7 Juli 2005, soalnya di sini kan dia bilang Bank Sukses Bandung itu menyetor uang 500 juta. Transaksinya, jurnalnya. Berarti kan jurnalnya. Berarti kan giro BI-nya itu berkurang, kasnya bertambah. Jadi giro BI-nya itu di debit, kasnya di kredit. Selanjutnya tanggal 9 Juli 2005 transaksinya. Dia bilang Bank Sukses Bandung itu nerima tagihan dari Bank Arta Jakarta sebesar 250 juta untuk beban Tuan Yuniar. Berarti jurnalnya giro Tuan Yuniar itu ada di debit dan giro BI-nya di kredit. Selanjutnya yang terakhir itu tanggal 16
Juli 2005, transaksinya Bank Sukses menyerahkan warkat clearing ke BI sebesar 200 juta untuk keuntungan giro Tuan Doni. Jurnalnya giro BI itu di debit, giro Tuan Doni itu di kredit sebesar 200 juta. Terus kemudian transaksi yang nomor kedua yaitu penanaman dana bank dalam kredit yang diberikan. Bank merupakan lembaga perantara yang menghimpun dana dan menempatkannya dalam bentuk aktiva produktif, misalnya kredit. Penempatan dalam bentuk kredit akan memberikan kontribusi pendapatan bunga bagi bank. Selain memberikan kontribusi pendapatan bunga tertinggi bagi pendapatan bank, resiko yang ditimbulkan oleh perkreditan juga sangat tinggi. Oleh karena itu, penyajian secara akurat dan berkala tentang perkreditan menjadi sangat penting bagi bank untuk memantau setiap kualitas kredit yang diberikan. Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan, termasuk kredit yang diberikan adalah kredit dalam kerangka pembiayaan bersama atau kredit dalam proses penyelamatan. Bank dapat memberikan kredit apabila memiliki dana atau tagihan yang sama. Dengan itu, bank terlihat kesepakatan dengan calon debitur baik volume, tingkat bunga, jangka waktu maupun agungan. Kesepakatan itu dituangkan dalam perjanjian kredit. Dengan ditandatangani perjanjian kredit berarti bank dan debitur telah terikat untuk melaksanakan. Bagi bank, persetujuan kredit merupakan komitmen yang tidak bisa dibatalkan. Begitu juga bagi debitur. Setelah kredit dikucurkan, bank selalu harus memantau kualitas kredit. Semakin lama jangka waktu kredit, umumnya semakin besar resikonya. Nah, di sini ada transaksinya, yaitu Om Dias mengajukan kredit investasi ke Bank Satria dan telah disetujui sebesar 120 juta rupiah untuk pengembangan usahanya dengan suku bunga sebesar 500.000. Biaya materai 50.000, biaya notaris pada notaris Wawan 2.500.000 dibebankan kepada calon nasabah yaitu Om Dias pada Bank Satria. Maka pencatatan akuntansi pada transaksi di atas adalah, jadi transaksinya itu ada dua, oleh Bank Mandiri dan juga oleh Bank Satria. Di Bank Mandiri itu debitnya itu yaitu kredit yang diberikan yaitu sebesar 120 juta. Yang di kreditnya itu adalah rekening administrasi kredit yang telah disetujui yaitu sebesar 120 juta. Next. Nah, untuk perhitungan provisi kreditnya itu yang di debitnya itu giro rekening Om Dias 3.050.000 ini didapat dari yang sebelumnya soalnya didapat dari 500 juta ditambah 50.000 ditambah 2.500.000. Hasilnya 3.050.000. Kemudian di kreditnya itu pendapatan provisi kredit 500.000. Terus persediaan formulir berharga 50.000. Dan yang terakhir kreditnya itu giro rekening Tuan Wawan 2.500.000. Selanjutnya, nah untuk yang terakhir ada transaksi penanaman dana bank dalam surat berharga.
Contoh soalnya seperti Bank Sejahtera berencana untuk menanamkan dana dalam bentuk surat berharga pemerintah guna mengoptimalkan likuiditas dan menghasilkan pendapatan yang stabil. Pada tanggal 1 Januari 2024, Bank Sejahtera memutuskan untuk membeli obligasi negara seri FR90 dengan nilai nominal 15 miliar. Obligasi ini menawarkan kupon sebesar 7% per tahun, yang dibayarkan setiap 6 bulan sekali. Obligasi tersebut memiliki jangka waktu 10 tahun dengan tanggal jatuh tempo pada 1 Januari 2034. Bank Sejahtera membeli obligasi ini dengan harga 90% dari nilai nominalnya. Next. Untuk jurnalnya bisa dilihat seperti ini. Next. Nah, kemudian kita pindah ke definisi giro wajib umum minimum atau GWM. Giro wajib minimum atau GWM adalah sejumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank pada rekening giro mereka di Bank Indonesia. Ini merupakan kebijakan moneter yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan likuiditas dalam sistem perbankan dan menjaga kestabilan moneter. Dengan kata lain, GWM adalah cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank sebagai persentase dari total dana pihak ketiga atau DPK seperti tabungan giro dan deposito. Next. Tujuan dan fungsi GWM: mengendalikan likuiditas perbankan. Dengan menentukan persentase GWM, Bank Indonesia dapat mengatur jumlah dana yang tersedia di sistem perbankan. Jika GWM dinaikkan, bank harus menyimpan lebih banyak dana di BI, sehingga likuiditas di pasar berkurang, yang pada akhirnya dapat menekan inflasi. Yang kedua itu menjaga stabilitas sistem keuangan. GWM berfungsi sebagai cadangan likuiditas bagi bank yang dapat mencegah kegagalan pembayaran atau krisis likuiditas. Yang terakhir yaitu mengontrol inflasi. Dengan mengurangi likuiditas di sistem perbankan melalui peningkatan GWM, BI dapat menekan laju inflasi dan sebaliknya dengan menurunkan GWM, BI bisa meningkatkan likuiditas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Next. Jenis-jenisnya GWM itu antara lain adalah GWM primer, yaitu merupakan persentase dari dana pihak ketiga yang harus disimpan dalam bentuk giro di Bank Indonesia. Ini adalah likuiditas murni yang tidak boleh digunakan oleh bank untuk kegiatan lain. Yang kedua itu ada GWM sekunder, yang yaitu merupakan cadangan tambahan yang harus dimiliki oleh bank dalam bentuk aset liquid seperti surat berharga negara atau sertifikat Bank Indonesia. Ini berfungsi sebagai buffer untuk menghadapi kebutuhan likuiditas mendesak. Dan yang terakhir yaitu GWM rata. Ini memberikan fleksibilitas kepada bank dalam memelihara rata-rata saldo GWM mereka dalam periode tertentu. Artinya bank dapat memiliki saldo GWM yang lebih rendah dari ketentuan pada hari tertentu, asalkan saldo ratanya tetap memenuhi persyaratan. Next. Persentase GWM. Bank Indonesia menetapkan berbagai ketentuan terkait persentase GWM berdasarkan kondisi ekonomi untuk kebijakan moneter. Hingga tahun 2024, persentase GWM untuk bank umum konvensional adalah yang primer, yaitu bank umum konvensional diwajibkan menyimpan 6,5% dari dana pihak ketiga mereka dalam bentuk giro di Bank Indonesia. Kemudian GWM sekunder biasanya berkisar antara 4% hingga 6% dari DPK, tergantung pada kebijakan BI. GWM sekunder dapat berupa surat berharga yang liquid seperti sertifikat BI yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank. Next. Nah, dendanya itu apa kalau banknya itu GWM-nya rendah? Nah, pertama itu ada denda finansial. Bank Indonesia mengenakan denda atas kekurangan saldo GWM. Besarnya denda ini biasanya dihitung berdasarkan jumlah kekurangan yang tidak terpenuhi dan tingkat bunga tertentu yang telah ditetapkan oleh BI. Misalnya denda sebesar 3% dari kekurangan GWM bisa diterapkan. Penghentian fasilitas Bank Indonesia. Bank yang tidak memenuhi persyaratan GWM mungkin kehilangan akses ke fasilitas pinjaman likuiditas dari Bank Indonesia. Yang ketiga itu pengawasan lebih ketat. Bank yang terus-menerus tidak memenuhi GWM bisa dikenakan pengawasan lebih ketat oleh otoritas jasa keuangan dan Bank Indonesia yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap bank tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada penangguhan ekspansi. Dalam kasus yang parah, bank bisa dilarang untuk membuka cabang baru atau memperluas kegiatan usahanya hingga GWM tersebut terpenuhi. Next. Nah, kesimpulannya dijelaskan oleh Fatih Asari. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah dari penanaman modal
pada bank adalah bahwa investasi dalam bentuk modal di bank bisa memberikan keuntungan finansial bagi investor, terutama melalui dividen dan apresiasi nilai saham. Namun keputusan untuk menanamkan modal pada bank harus disadari oleh evaluasi yang matang terhadap kondisi keuangan, reputasi, dan stabilitas bank tersebut. Risiko yang terkait seperti risiko likuiditas, regulasi, dan fluktuasi ekonomi juga perlu dipertimbangkan karena bisa mempengaruhi profitabilitas dan keamanan modal yang diinvestasikan.